Dan masih tetap seperti kemarin ya Bang Angga ya. Selama diskusi kita saya mohon nanti untuk gambarnya tidak di screenshot atau diambil gambar dengan cara apapun ya Bang ya. Gitu. Iya Bang. Kita masih diskusi. Mudah-mudahan yang sekarang diskusi ini bisa memberikan lebih banyak gambaran nih buat Bang Angga sama istri. Oke. Ini saya ada 2 alternatif, tapi alternatifnya hanya dari posisi kamar tidur aja. Nanti saya perlihatkan yang pertama dulu ya, gambar dari yang kemarin sempat yang sudah kita diskusikan. Baik, apakah sekarang sudah terlihat gambarnya? Sudah Bang, sudah. Baik. Iya. Di sini kalau untuk bagian depan ini sudah sama dengan yang kemarin ya. Jadi di sini ada taman. Ini ruang tidur utama. Kemudian di sini ada ruang keluarga. Ini bagian teras ya di sini. Terus kemudian ini ruang tamu. Kemudian di sini ruang pakaian dan kamar mandinya. Nah, ini kamar tidur yang kemarin ya, kamar tidur anak. Kemudian di sini ruang makan serta dapur yang berada di area teras, tetapi untuk ruang makannya tetap berada di ruang yang terdapat dinding ya, artinya dinding rumah. Walaupun tidak kemudian ditutup dengan menggunakan pintu. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Bang Angga sama istri ya, yang via WA. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian untuk musola masih tetap di posisi ini. Nah, itu yang kemarin kita diskusikan terakhir. Gitu ya. Jadi hanya ada pergeseran-pergeseran supaya dari sisi ukuran tidak tidak berlebih, artinya seperti struktur nantinya akan bisa sesuai dengan titik-titiknya begitu. Nah, ini posisinya sudah disesuaikan begitu. Dan kemudian yang kedua, alternatif kedua ini, karena kemarin ini Bang Angga kan dan istri ingin kamar tidur anak itu lebih privacy ya. Nah, saya mencoba untuk kamar tidur ini bagian depannya sama ya. Bagian depan sama di sini. Posisinya sama seperti yang tadi, yang alternatif 1. Nah, tetapi di sini saya mencoba memindahkan satu kamar tidur di sini, termasuk kamar tidur yang ini. Kalau satu kamar tidur ini tetap ada di sini, tapi ada satu kamar tidur yang diposisikan di bagian ini. Nah, kemudian untuk tamannya, ini kamar tidur utama dicoba dibalik. Jadi tamannya mengambil ke bagian tengah. Kalau yang sebelumnya yang alternatif pertama tadi ini mengambil ke bagian depan ya. Tapi kalau yang ini bagian tengah. Iya Bang. Jadi nanti kamar yang di bagian ini akses view-nya nanti akan ke arah sini. Jadi pandangannya ke arah taman ini. Ke belakang akan ada jendela, nanti bisa dipasang jendela, tapi tidak besar seperti yang ke bagian depan di sini. Nah, yang di sini kamar tidur anak juga sama. Ini aksesnya ke arah kiri, ke arah sini. Dan kemudian di sini ada kamar mandi, ada musola, serta tempat wudhunya. Dan mungkin nanti di sini bisa digabung dengan area cuci. Mesin cuci untuk cucinya pakai mesin cuci ya sekarang kakaknya? Iya. Pakai mesin cuci. Iya, mesin cuci. Baik. Jadi bisa ditempatkan di area di sini. Gitu. Jadi bergabung antara area wudhu serta tempat mesin cuci. Tentu nanti dari sisi kemudahannya supaya nanti mesin cuci tidak kena cipratan air, nanti akan ada desain khusus di situ. Jadi supaya aman mesin cucinya tidak terkena cipratan air dari keran wudhu. Nah, kemudian di sini ada dapur. Kemudian di sini area teras serta ruang makan. Sama konsepnya seperti yang kemarin disampaikan. Nah, ini mungkin akan lebih memudahkan ketika kemarin kan Bang Angga mengatakan untuk mencapai dapur tidak perlu harus masuk ke dalam rumah, tapi bisa ke arah sini. Nah, ini otomatis bisa langsung masuk dari arah depan
atau dari arah ruang keluarga atau dari ruang tamu dari sini langsung ke arah sini, begitu. Nah itu bisa seperti itu. Nah ini untuk alternatif kedua. Tapi tentu kembali lagi ke Bang Angga sama istri, silahkan. Apakah lebih cocok yang posisinya memang jejer gitu ya, atau yang terpisah tetapi sebetulnya lebih privasinya juga dapat ya. Dalam dinding. Kayaknya nggak perlu deh. Yang di dekat kamar nih nggak perlu bikin tembok mati saja. Bentar bang, saya Silakan. lihat-lihat dulu bang. Silakan. Kayaknya lebih yang pertama aja bang, kayaknya bang. Yang pertama ya, yang lebih pas. Oke. Iya. Yang jejer ini ya. Iya bang. Oke. Itu kamar itu kemauan istri, nggak bisa diganggu gugat itu bang. Iya baik. Karena istri yang lebih banyak di rumah ya. Itulah bang. Oke. Baik, silakan kalau begitu. Apa namanya? Ada lagi hal yang lain nggak yang ingin disampaikan ya, kalau dari sisi yang kemarin disampaikan ini memang sudah bisa terpenuhi. Jadi artinya di bagian ini, bagian depan dapur serta bagian dari ruang makan ini bisa sama seperti yang kemarin dikirimkan fotonya ke via WA. Nah, untuk di bagian ini kemarin karena ada kanopi, ini juga bisa dipasang. Hanya tinggal nanti pembentukannya seperti apa, tentu dalam pengembangan desain nanti akan ketahuan. Di sini, terus yang ini nanti ruangan hijau itu aja biar dari. Bang, kira-kira kalau mau untuk nempatin posisi buat dapur, maksudnya bukan tempat makan ya, tempat masaknya bang, itu sebelah mananya bang? Kira-kira ini. Kalau yang yang ini sebetulnya bisa beberapa ya, misalkan posisi begini misalnya ya, atau misalkan dibikin seperti U begini, ini juga bisa ya, atau mungkin ke arah sini, ini juga bisa sebetulnya. Tergantung nanti kesukaannya dari pengguna ya, terutama pengguna yang di dapur. Ini bisa bermacam-macam, bisa begini begitu, itu bisa. Berarti hijau-hijaunya di sini. berarti yang Iya. Kanopinya berarti yang ruang terbuka pakai kanopi putih yang ini ya, yang di tengah-tengah ini ya? Iya, yang di daerah sini nanti pakai kanopi. Jadi nanti ada pencampuran antara kanopi beton dengan kanopi polikarbonat ya. Iya bang. Iya. Bang gini bang, itu kan antara ruang tamu dengan dapur ini kan, ini nanti ada sekatnya kan bang? Ada. Partisinya kan nanti ada ya. kan? Iya. Di sini nanti ada partisi. Bisa berupa pintu kaca atau misalnya berupa yang lain. Nah, tergantung dari Bang Angganya sendiri. Kalau misalnya pakai pintu kan memang lebih dari sisi keamanan ya. Nah, ini nanti pintunya bisa yang bisa digeser atau dilipat. Begitu. Jadi ketika misalnya siang hari, ini semuanya dilipat, digeser ke arah kiri atau kanan. Begitu. Itu bisa seperti itu. Pada malam hari bang, terus yang di ya, silakan. Bagian ruang tamu nih bang. Ini kan depan kamar utama ada taman nih bang. Betul. Taman ini bisa dilihat dari ruang tamu nggak? Dari ruang tamu tidak, kecuali mau dipasang seperti itu bisa aja. Cuman kan kalau misalnya dibuka dari ruang tamu, mungkin ada perbedaannya ketika misalnya ada tamu agak kurang nyaman ya. Misalnya tamunya tamu Bang Angga misalnya ya. Di sini misalnya istri sedang santai-santai. Nah, tentu ketika ada tamu di sini tetap akan ada perasaan kurang nyaman ya ketika dirasakan ini bisa melihat ke arah sini. Walaupun misalkan bagian ini pintunya bisa ditutup sebagian. Begitu. Bisa nggak bang? Maksudnya antara kamar utama tetap ada tamannya di depannya, cuma juga bisa dilihat dari ruang tamu, cuma nggak apa, profesinya tetap dapat bang. Bisa nggak? Maksudnya di inilah mungkin ada. Bisa. Ini nanti kan dari sisi pintunya juga bisa diatur. Jadi artinya misalnya gini, menggunakan pintu geser misalnya ya, geser kiri dan kanan, saya coba gambar dulu.
Nah, misalkan di sini ada pintu. Katakanlah pintu geser misalnya ya. Nah, Teras mati. ketika misalnya ini dibuka, ini nanti ketika misalnya ada tamu, ini bisa ditutup satu bagian. Jadi ini tidak bisa langsung melihat ke arah bagian sini. Begitu. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk gambaran nanti bisa seperti ini. Saya akan perlihatkan lagi satu video ya. Atau saya perlihatkan ininya. Itu kan jangan tanya ya, teras mati aja. Teras mati tembok mati itu yang tak dari kamar itu, nanti yang di ruang tamu itu dinding gitu aja biar nggak kelihatan. Terus taruh kaca. Taman enggak taman. Bagus kan. Ada teras matinya. Enggak ada teras mati. Teras mati itu harus di samping. Itu buat taman juga. Taman bunga-bunga gitu kan. Iya, di dalam kamar tapi. Dalam kamar. Elah. Mau bikin bagaimana modelnya? Berarti kamarnya sama-sama. Baik, ini saya perlihatkan gambarnya ya. Ada satu bagian yang dari ruang keluarga ini bisa melihat ke arah taman. Nah, ini ada kamar di sini. Videonya udah kelihatan ya? Sudah, Bang. Oke. Saya perlihatkan lagi. Nah, di sini tuh ada kamar di sebelah kanan ya. Tapi kalau ini kamar anak, kebetulan kamar anak. Nah, ini ada kamar anak. Kemudian di sini ada partisi. Nah, ini ada partisinya di sini. Jadi taman ini tidak bisa kelihatan dari arah luar, dari jalan. Nah, ini agak ke atas. Nah, ini tamannya. Ya, nanti saya kirimkan linknya. Nah, ini di sini ada taman. Oke, kemudian nanti di bagian dalam, ini ruang tamunya. Nah, ini bagian ruang dalam. Ini juga sama. Ke arah taman di samping di depan kamar ini ada jendela. Bisa terlihat ya? Gitu. Nah, itu bisa dipasang seperti itu. Nah, tapi nanti dari sisi pemasangan pintu supaya memang nanti bisa ketika orang misalnya posisinya duduk di sini ya. Duduk di sini langsung bisa ngelihat ke arah kamar. Jadi nanti dari bukaan jendela arahnya menghalangi kamar justru. Bukan dibuka ke arah kanan tapi ke arah kiri supaya kelihatan tidak melihat langsung ke arah kamar. Itu bisa seperti itu. Jadi teknis pembukaan jendelanya, kemudian juga pintu di arah pintu kamar itu juga didesain supaya nanti ketika misalnya ada tamu, istri sedang ada di kamar, itu masih tetap bisa ditutup sebagian. Begitu. Jadi tidak bisa langsung melihat ke arah kamar ketika ada tamu di ruang tamu di sini. Begitu. Taman dalam dinding. Taman dalam dinding, masih dalam dinding. Ya. Mungkin teras mati aja tuh. Bukan teras mati, santai. Sudah teras mati ya. Kirim gambar Ega. Ditanyakan. Kirim orangnya. Nanti tanyakan. Silakan. Apalagi? Bang,